Pemirsa, siswa SMK Negeri 4 Semarang, korban penembakan oknum polisi. Selama ini ia dikenal sebagai siswa periang dan berprestasi. Namun, Fadeni dan juga pemirsa, kabar keterlibatan korban dengan anggota geng cukup membuat kaget teman-teman di sekolahnya. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang pada Selasa lalu telah menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antara gangster yang diduga menjadi penyebab penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi. Sejumlah tersangka turut dihadirkan guna mengetahui kronologis aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Para pelaku kayak itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita untuk memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan seperti apa, kita melaksanakan prarekonstruksi. Nah, ini sebagai tahap awal untuk memperkaya pemahaman para penyidik terhadap kejadian yang terjadi. Sementara, kematian Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMK Negeri 4 Semarang yang menjadi korban penembakan oknum polisi tersebut, cukup membuat kaget pihak sekolah dan teman-temannya. Pasalnya, selama di sekolah, Gama dikenal sebagai anak yang periang dan tidak pernah terlibat hal yang merujuk pada kenakalan remaja. Kalau namanya teman kan pasti kadang pernah cerita-cerita ya, pernah cerita-cerita yang di luar sekolah, termasuk geng-geng gitu, pernah? Kalau itu saya nggak pernah. Kehidupan pribadi juga nggak pernah? Ya, biasa-biasa aja maksudnya. Tapi kalau sebagai teman mempercayai nggak kalau dia terlibat kreak-kreak itu? Belum tahu juga kepastian. Gimana ya, masih bingung juga nepatin dia ikut atau memang nggak tahu. Tapi sebenarnya dia orang baik kalau menurut saya. Saat ini, kasus kematian Gama masih dalam penanganan Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah bergabung dengan kami Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Selamat siang Pak Artanto. Selamat siang Mas. Baik Pak Artanto, bagaimana perkembangan dari kasus oknum polisi tembak pelajar di sana, mungkin bisa dijelaskan Pak Artanto? Ya, oke Mas. Kita dari Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang saat ini sedang melakukan proses penyidikan terhadap kasus kreak atau tawuran pelajar tersebut. Di mana memang betul pada hari Minggu tanggal 24 dan dini hari jam 12:30 malam telah terjadi aksi tawuran atau istilah di Jawa Tengah itu kreak, tawuran kelompok pelajar. Nah, dari tawuran tersebut kita sudah menangkap pelaku sejumlah 4 orang dan 17 saksi sudah kita ambil keterangannya. Termasuk barang bukti baik 4 alat celurit maupun alat sajam lainnya dan HP milik para pelaku. Dari akibat tawuran tersebut, salah satu anggota Polri yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk melerai, namun yang bersangkutan ini melakukan penembakan dan tembakan tersebut mengenai salah satu dari pelaku tawuran tersebut. Dan untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepolisian yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, anggota polisi ini, pihak Polda Jawa Tengah dalam ini Bitpropam Polda Jawa Tengah melakukan proses penyidikan atau proses hukum kode etik profesi kepolisian kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan ini setelah dilakukan penyelidikan, yang bersangkutan melakukan tindakan excessive action atau tindakan yang berlebihan. Demikian. Tapi dari 4 orang yang sudah ditangkap tersebut, Pak, apakah statusnya ini sudah menjadi tersangka, Pak Artanto? Untuk pelaku tawuran atau kreak sudah
ditetapkan 4 tersangka dan sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Tabes Semarang. Kemudian untuk kasus anggota berinisial R, ini diproses penyidikannya oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah, yaitu melalui proses hukum kode etik profesi kepolisian. Karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan excessive action yang berakibat tewasnya salah satu pelaku tawuran tersebut. Demikian, Pak. Ya, tapi bagaimana dengan pelaku polisi tersebut, Pak? Apakah statusnya sudah tersangka dan kira-kira tahap selanjutnya seperti apa? Untuk anggota tersebut, statusnya saat ini adalah terperiksa dan saat ini sedang menjalani hukuman, yaitu penempatan khusus 21 hari di Patsus atau Rutan Polda Jawa Tengah dan penyidikannya oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Baik, tapi sebenarnya pelanggaran seperti apa, Pak? Boleh dispesifikasikan lebih jelas lagi terkait dengan anggota polisi tersebut? Apakah ia ada pasal yang dilanggar seperti itu? Ya, untuk saat ini yang bersangkutan masih diproses di Propam, yaitu tentang pelanggaran kode etik profesinya. Namun dari pihak keluarga almarhum atau orang tua daripada almarhum Gama ini sudah melaporkan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tersebut yang berakibat meninggalnya anak mereka. Oleh karena itu kemarin sudah diterima laporan polisinya dan sudah ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Baik Pak Artanto, apakah dari keterangan para saksi yang sudah didapat oleh kepolisian, pelaku penembakan ini atau oknum polisi ini mencoba untuk membubarkan aksi tawuran, apakah memang biasa dilakukan dengan mengeluarkan tembakan atau seperti apa Pak? Atau mungkin ada serangan-serangan yang mengingat ini kan tawuran Pak, sehingga pelaku mencoba untuk mempertahankan diri atau seperti apa keterangan dari para saksi? Kita ini mempunyai bukti dari CCTV apa yang menyebabkan anggota tersebut melakukan penembakan terhadap pelaku tawuran tersebut. Di mana anggota ini pada saat mau pulang ke rumah melihat ada aksi tawuran dan anggota tersebut mempunyai inisiatif untuk membubarkan tawuran tersebut. Namun dari tindakan anggota tersebut kita nilai bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tindakan excessive action, yaitu tindakan yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu mengeluarkan tembakan terhadap pelaku tawuran tersebut, namun dikeluarkan. Dan oleh karena itu untuk anggota tersebut kita kenakan proses dalam kode etik profesi kepolisian. Baik. Demikian. Baik, terima kasih sekali atas informasinya Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah bergabung bersama dengan kami.